Hai ulat mungil, boleh ku elus punggungmu? Ini adalah Denkimushi atau serangga listrik dalam bahasa Jepang. Dengan sekali sentuh, kamu akan merasakan kejutan kuat. Tapi kumbang ini tidak mengandung listrik seperti Pikachu, hanya ada toksin spesial di sekujur tubuhnya. Kelak, larva ini berubah menjadi ngengat kecil dengan lebar sayap sepanjang korek api. Saat lagi asik makan permen, salah satu temanmu meminta, dan kamu menjawab, "Maaf, sudah habis, Shisada lagi." Meski mudah ditemui di seluruh dunia, Shisada adalah salah satu ikon Jepang. Shisada tinggal di bawah tanah dan begitu dewasa, mereka merangkak keluar dan mulai bernyanyi. Saat berganti kulit, Shisada benar-benar meninggalkan seluruh tubuhnya, seperti cloning kosong. Kamu bisa melihat ribuan kulit Shisada kosong hanya dari satu pohon. Setelah itu, Shisada baru terbilang dewasa seutuhnya dan ukurannya sebesar jempol kakimu. Bunyi nyanyian Shisada adalah kode penanda musim panas bagi warga Jepang. Saat menonton TV, kamu akan mendengarnya di film dan anime. Dan hewan kecil ini adalah Shigung, versi serangga. Untungnya, ukurannya cuma sebesar paku. Ini disebut sting bug. Kalau disentuh atau merasa terancam, dia akan mengeluarkan bau busuk. Agak mirip bau ketumbar, tapi lebih menyengat dan busuk. Saking busuknya, kamu harus mencuci bajumu. Tapi kalau tidak diganggu, dia tidak berbahaya. Mereka selalu lapar dan menjadi masalah serius bagi petani Jepang. Stingbug suka memakan buah dan tanaman. Dia melubangi bagian luar makanannya dengan belalai kecilnya dan mengisap sari-sarinya, seperti sekotak jus segar. Mereka juga menimbulkan masalah saat musim dingin. Stingbug suka menyelinap ke dalam rumah lewat celah-celah yang mereka lihat. Mereka terlena oleh kehangatan rumah dan mengiranya sebagai tempat hangat yang romantis. Stingbug biasanya berkembang biak di sana. Satu betina bisa bertelur hingga 30 telur dan tak lama kemudian, bayinya membanjiri rumahmu. Boleh juga dijadikan adegan pembuka film horor. Lintah gunung Jepang jago sekali menari. Lihat saja gerakannya. Makhluk ini adalah pemburu kecil bersenjata lengkap. Dia bersembunyi di tanah, di rumput, ataupun di atas pohon untuk menunggu. Begitu mangsa lezatnya lewat, dia menyerang. Masih kurang, dia juga bisa berjalan seperti selingki. Lintah gunung Jepang juga sulit dilihat. Kamu butuh waktu lama untuk menyadari keberadaannya. Dia bersembunyi di bawah pakaian atau bahkan di sepatumu. Lalu, dia menyuntikkan toksin pemati rasa agar gigitannya tidak terasa. Lalu, waktunya makan. Mulut mungilnya dilengkapi gigi tajam kecil dengan jumlah super banyak. Ini adalah lipan rumah. Dia bisa membantumu membersihkan rumah dan memakan hama berbahaya. Dia memangsa lalat, kecoa, rayap, dan kutu. Meski terlihat agak seram, biarkan saja dia bekerja. Gerakannya pun cepat. Bayangkan, lipan ini seperti mobil sport berbentuk serangga. Dia bisa berlari dengan kecepatan lebih dari 40 cm per detik saat mengejar mangsanya. Tapi jangan takut, kamu dan peliharaan kesayanganmu sama sekali takkan terluka. Gigi lipan rumah terlalu kecil untuk menggigit manusia atau peliharaan di rumah. Tapi lipan ini punya kakak yang besar dan seram. Namanya kelabang raksasa. Monster ini tumbuh sepanjang 30 cm dan bukan cuma berburu serangga kecil. Dia berburu kalajengking, laba-laba, kadal, bahkan tikus dan celurit. Dia bahkan dikenal suka menyerang kelelawar dan burung. Yang paling mengerikan darinya adalah racunnya. Rasanya lumayan sakit dan gigitannya bisa menyebabkan pembengkakan yang serius. Tapi jangan terlalu pusing. Dalam beberapa jam, kamu akan baik-baik saja. Peringatan, kalau kamu takut laba-laba, bersiaplah menjerit. Ini adalah laba-laba pemburu. Dia bukanlah laba-laba yang membuat jaring di pojok rumahmu dan menunggu lalat terjebak di sana. Dia menerkam makan siangnya dan menahannya di tanah. Dia cepat dan kuat. Panjang kakinya saja hampir 30 cm. Kabar baiknya, laba-laba ini tidak berbisa. Kamu mungkin panik jika dia mendarat di wajahmu. Tapi, ya begitu saja, tak ada yang lebih. Sementara itu, tawon raksasa Jepang sangat berbahaya. Sengatnya bisa sebesar kuaci alias biji bunga matahari, dan karena sayapnya begitu besar, dia kadang disebut tawon burung pipit. Saat merasa diserang, tawon ini menyemprotkan racun ke targetnya.
Racun ini seperti penanda bagi tawon lain dan langsung bergegas ke TKP untuk ikut menyerang juga. Racun mereka sangat berbahaya, terutama jika menyerang bersamaan. Bukan hanya kejam, tawon ini juga sangat kuat. Mereka bisa terbang sampai 80 km. Laba-laba Joro agak berbeda. Badannya tak lebih dari 3 cm, tapi jaringnya bisa mencapai 1 meter. Karena jaringnya berwarna kuning, di bawah sinar matahari, warnanya makin indah. Para ilmuwan sudah menambahkan protein laba-laba ini ke sutra biasa agar lebih kuat dan tahan lama. Sutra laba-laba Joro digunakan dalam raket tenis, tali pancing, dan jaring. Saking kuatnya, ilmuwan bahkan mungkin mulai menggunakannya untuk membangun rumah. Dalam dongeng Jepang, laba-laba Joro memiliki peran yang sangat unik. Terkadang, dia berubah menjadi seorang wanita, berteman dengan seorang pria, lalu mengikatnya dalam jaring emas. Wow! Serangga cantik yang mirip kupu-kupu ini adalah ngengat burung hantu, karena 2 bintik di sayapnya. Dan tak mau kalah keren dari bentuknya ketika dewasa, bentuknya bahkan lebih keren saat masih bayi. Larva ngengat burung hantu tumbuh sampai 8 cm dan memiliki tentakel panjang yang agak mirip kail. Beberapa orang mengira kail tentakel ini digunakan untuk perlindungan diri. Nah, mari singgah sebentar ke Selandia Baru. Ada weta raksasa di sini. Salah satu serangga terbesar di dunia. Bentuknya mirip jangkrik raksasa dengan kaki belalang. Berat badannya bisa menyaingi berat bola tenis. Serangga selanjutnya seperti muncul dari film sci-fi. Separuh lalat, separuh kalajengking, dan separuh pelikan. Ini adalah lalat kalajengking. Dia punya paruh panjang, lalu mata dan sayap mirip lalat, serta ekor bengkok seperti kalajengking. Tapi dia tidak berbahaya. Lalat ini hanya tumbuh seukuran jempolmu, dan meski terlihat berbahaya, ekornya cuma pajangan dan tidak bisa menyengatmu. Berikutnya ada ulat ngengat kucing. Jangan sampai namanya menipumu. Dia sama sekali tidak punya hubungan dengan kucing. Tapi bulunya sama-sama pendek. Tapi jangan tergoda mengelusnya ya. Ada toksin di sana yang bisa menyebabkan iritasi kulit parah. Banyak orang bilang rasa perih dari toksin ini terasa seperti air mendidih yang tumpah ke kulit. Jadi, kalau kamu jalan-jalan ke Amerika Serikat bagian Tenggara atau Meksiko, tolong lihat baik-baik dulu sebelum mengelus. Kumbang Titan dari Amerika Selatan. Seperti namanya, dia dari Amerika Selatan. Sesuai namanya juga, dia adalah salah satu serangga terbesar di dunia. Beberapa tumbuh hampir mencapai 18 cm. Rahangnya bisa membelah 2 pensil dan dia dikabarkan pernah menyerang manusia, tapi hanya saat membela diri. Kumbang besar ini tidak berumur panjang. Setelah menetas dari larva, mereka hanya bertahan beberapa minggu. Oh iya, apa aku sudah bilang dia berasal dari Amerika Selatan? Lalu ada tarantula Goliath pemakan burung. Ini adalah laba-laba terbesar berdasarkan beratnya, yang hampir sama dengan sekaleng tuna dan merupakan laba-laba terpanjang berdasarkan panjang tubuh. Kira-kira sepanjang coklat batangan. Aku jadi ngeri. Meski namanya adalah Goliath pemakan burung, dia jarang memakan burung. Mereka lebih suka menyantap cacing, katak, kadal, dan ular. Nyam. Oke, jangan cemas lagi. Seumur hidupmu, kamu mungkin tak akan pernah melihatnya di alam liar. Goliath pemakan burung hidup di hutan hujan. Tunggu, mohon bersabar. Amerika Selatan. Ngengat Hercules. Boleh juga namanya. Sayap ngengat ini lebih besar daripada telapak tanganmu. Bentuknya sudah menarik, bahkan sejak masih berbentuk ulat. Ulat ngengat Hercules tumbuh sampai 10 cm. Mau tahu apa menariknya? Dia dilengkapi paku kecil di sekujur tubuh, seperti landak mini. Semut permanen Maricopa. Ini salah satu serangga paling berbisa di dunia. Racunnya mengandung bahan kimia khusus yang bertindak sebagai sinyal bagi semut lain. Jadi, saat seekor semut ini menggigit, sisa kawanannya bergegas ikut menggigit. Beraninya keroyokan. Kissing bug, atau yang nama lainnya kutu vampir. Kenapa? Karena dia suka makan di tengah malam dengan gaya vampir. Dia menyelinap ke dalam sarang dan berburu pada malam hari ketika cuaca dingin dan pemilik sarang sedang tidur.
Beberapa spesies suka hidup dengan manusia, dan mereka suka sekali menggigit di dekat mulut. Laba-laba unta. Laba-laba ini yang ukurannya seponsel, agak seperti hasil jogres antara laba-laba dan kalajengking. Kakinya agak seram, tapi gigitannya tidak terlalu berbahaya. Dia lebih suka cuaca panas dan kering. Jadi, tolong diingat saat kamu mau membuat rencana piknik. Gimana? Asupan serangga besar seramu sudah cukup hari ini? Yap, aku juga. Sampai ketemu lagi.